PDI Perjuangan punya tim khusus untuk menyaring jodoh Jokowi. Nama Yusuf Kala dianggap terkuat. Benarkah? Siapa jodoh capres PDIP yang sepaham dengan gagasan koalisi kerja Jokowi dan awet bersama hingga 5 tahun ke depan? Berikut jawaban Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mas Hasto, ini kan cawapres dari PDIP sebetulnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Masyarakat pengen tahu siapa yang akan dijadikan sebagai calon wakil presidennya Jokowi. Nah, siapa yang menjadi penentu akhir calon wakil presidennya, Mas Hasto? Ya, sebenarnya masyarakat menunggu Pak Jokowi sebagai capres, itu sudah kami lakukan. Dan kemudian kalau masyarakat dikatakan menunggu cawapresnya, itu tentu saja bagian dari upaya memastikan bahwa pemerintahan ke depan betul-betul pemerintahan yang menjawab harapan rakyat itu sendiri. Nah, siapa yang menentukan? Tentu saja di sini adalah karena Ibu Mega telah memberikan mandat kepada Pak Jokowi. Tentu saja antara Ibu Mega bersama dengan Pak Jokowi, dan kita komunikasikan juga dengan partai yang mengusung Pak Jokowi, misalnya dari Partai Nasdem. Kalau kita bicara soal sains berdasarkan nilai-nilai akademis gitu dari survei, maka salah satu calon yang punya kans untuk menang satu putaran itu adalah jika Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala. Apakah ini juga termasuk salah satu yang dipertimbangkan? Ya, survei bisa menjadi salah satu acuan, tapi kita ini masyarakat agraris, sehingga bagaimana spiritualitas dari rakyat itu juga menjadi sangat penting. Mayoritas rakyat kita misalnya petani, tentu saja kita bukan mencari wapres yang pengalamannya pernah menyengsarakan petani, itu sebagai gambaran, sehingga suasana kebatinan spiritualitas ini menjadi penting juga untuk kami perhatikan. Tegasnya cawapres ini jangan sampai justru menciptakan masalah baru bagi Pak Jokowi. Berapa nama yang dibahas, artinya yang dia dalam tanda kutip mungkin diinventarisir seperti itu, Mas Hasto? Ya, pada awalnya ada 7 nama, kemudian mengerucut menjadi 5 nama, dan terakhir Pak Jokowi kemarin sudah menyatakan itu tinggal 3 nama. Dan ini akan mengerucut sampai tercipta momentum yang tepat bagi Ibu Mega dan Pak Jokowi nanti untuk menyampaikan itu. Mengingat bagaimanapun juga capresnya adalah Pak Jokowi. Tentu saja cawapresnya harus bisa bekerja sama dengan baik dengan Pak Jokowi, kemudian mendukung stabilitas pemerintahan ke depan, memiliki platform politik dan ekonomi yang sama. Itu yang terus-menerus didialogkan saat ini. PKB kan mengajukan 4 nama ke PDIP. Apakah ini menjadi syarat koalisi dari PKB yang diterima oleh PDIP? Ya, pada awalnya memang itu sempat dibahas ketika dari PKB sebagai partai yang memang memiliki kursi yang meningkat di dalam pemilu 2014 ini, kemudian menyampaikan nama-nama tersebut. Kemudian ada proses dialog. Berbagai macam jembatan komunikasi ini dijalankan, tidak hanya dengan Nasdem, tapi juga dengan PKB, dan akhirnya mengerucut nama tadi. Kalau kita bicara soal koalisi saat ini kan yang sudah jelas PDIP dengan Nasdem ya, Mas Hasto ya. Nah, apakah Pak Surya Paloh juga itu termasuk 1 dari 3 calon yang sudah mengerucut ini? Ya, tentu saja Pak Surya Paloh, karena sejak awal Pak Surya Paloh menyampaikan bahwa titik temu dengan PDI Perjuangan ini karena aspek ideologi, aspek jejak sejarah, dan juga kesamaan agenda untuk membumikan Trisakti itu sendiri, maka menjadi begitu mudah untuk membangun suatu dialog tanpa ada suatu pretensi terhadap bagaimana bentuk pembagian kekuasaan ke depan. Yang penting agenda pemerintahan ke depan itu telah menyatukan antara sosok Ibu Mega dan Pak Surya Paloh untuk duduk bersama-sama memikirkan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini ke depan. Tidak ada syarat apakah cawapresnya dari siapa atau siapa yang harus menjadi cawapresnya dalam hal ini? Sama sekali tidak ada. Itulah ketika suasana kebatinan sudah mencapai titik temu karena kesamaan ideologi, chemistry-nya sama, maka menjadi lebih enak untuk membicarakan siapa yang menjadi pendamping dari Pak Jokowi. Artinya itu dengan Nasdem. Jika PKB memaksakan cawapresnya dari mereka, jika itu tidak diterima oleh PDIP. Sejak Republik ini didirikan, tidak ada kekuatan yang saling memaksa satu sama lain. Yang ada adalah kekuatan saling percaya, kekuatan untuk mendedikasikan bagi bangsa dan negara. Ketika itu bertemu, pasti akan dicapai suatu kesepakatan. Termasuk juga dengan PKB sekalipun, meskipun kami tetap memberikan suatu kebebasan bagi setiap partai untuk menentukan arah untuk bekerja sama. Karena kami meyakini bahwa kerjasama hanya karena motivasi bagi-bagi kekuasaan itu tidak akan langgeng. Bahwa pada akhirnya di tingkat praktis itu setelah kita berhasil memenangkan pemilu presiden ini, kemudian kita memberikan suatu porsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh presiden untuk membangun pemerintahan yang kuat,
itu tidak ada masalah. Artinya jika hanya PDIP dengan Nasdem yang sudah punya chemistry yang sama ini, maka dengan dua partai ini pun tanpa harus berkoalisi dengan partai lain karena mungkin ada syarat-syarat yang harus diajukan, PDIP akan tetap. Secara kalkulasi dari aspek legalitas untuk mencalonkan, kami memang siap untuk bersama dengan Nasdem saja. Tetapi dalam politik, kita punya kesadaran terhadap hal-hal yang sifatnya strategis, sifatnya kultural, sifatnya sosiologis. Maka di situ menjadi penting untuk juga bersama dengan PKB. Dan kami bertemu dengan berbagai macam jembatan komunikasi dengan PKB, mereka menyatakan untuk siap dalam sebuah skenario yang menjadi kesepakatan bersama tadi, bahwa ini adalah bukan koalisi, bukan kerjasama bagi-bagi kekuasaan, tapi kerjasama yang didasarkan pada kesesuaian watak ideologis, kesesuaian basis konstituen, dan kesesuaian terhadap jejak sejarah, serta bagaimana agenda pemerintahan ke depan. Sudah bertemu di situ. Ketika memajukan nama-nama calon wakil presiden, bukannya itu sebetulnya satu syarat yang harus diambil oleh PDIP? Inilah yang akibat dari 2 periode pemerintahan yang lalu. Ketika segala sesuatunya diukur dari kekuasaan. Bahkan saat itu ada norma, partai yang mendapatkan 4% itu setingkat dengan 1 kursi. 4% diekuivalenkan dengan 1 kursi. Akibatnya cara berpikir kita adalah cara berpikir membagi kekuasaan itu. Padahal yang kita lakukan adalah kekuasaan tanpa mendapatkan dukungan rakyat. Suatu kerjasama antar elit partai tanpa mendapat dukungan dari rakyat, itu akan sia-sia. Kapan ini mau diumumkan, Mas Hasto? Dalam momentum yang tepat. Yang jelas itu sebelum 17 Mei. Mas Hasto, terima kasih banyak sudah bersama kami di Let's Vote. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Wasekjen PDIP Hasto Kristianto. Saya Rudian Danu untuk Let's Vote.